Selamat datang kembali di Liputan AI. Di sini kita akan kupas tuntas semua berita paling penting dan paling menarik dari dunia kecerdasan buatan selama seminggu terakhir. Oke, minggu ini perkembangannya benar-benar pesat, panggilan video kita jadi makin canggih, ada perang hukum yang memanas, dan bahkan ponsel kita sekarang punya otak baru. Jadi, ayo kita langsung bedah satu persatu. Pertama-tama, kita lihat gimana AI sekarang ini udah ada di mana-mana. Beneran, dari hal-hal yang kita duga sampai mungkin nggak kita sangka sama sekali. Pernah nggak sih ada meeting online dadakan, tapi rasanya muka lagi kurang siap? Nah, Google Meet sekarang punya solusinya. Mereka baru aja merilis fitur makeup virtual pakai AI, jadi Anda bisa selalu kelihatan siap, tampil prima, kapan aja. Nggak cuma buat meeting loh, di dunia asuransi yang kelihatannya rumit, ada startup namanya Librate. Mereka ini pakai agen AI buat mengotomatisasi semuanya. Dari mulai penjualan, melayani nasabah, sampai proses klaim. Dan ini bukan main-main, mereka baru aja dapat pendanaan 50 juta dolar. Dana ini dipakai buat ngembangin sistem AI mereka lebih jauh lagi, yang omong-omong udah terbukti bisa naikin penjualan asuransi sampai 15%. Itu angka yang gede banget di industri ini. Bahkan sampai ke makanan yang kita santap pun ada campur tangan AI. Coba bayangin, di Asia Tenggara ada perusahaan namanya Aquawise. Mereka pakai citra satelit dan AI buat mantau kualitas air di tambak ikan dan udang. Tujuannya buat mencegah penyakit jadi pasokan makanan kita lebih aman. Dan daftarnya masih panjang. Cara kita browsing internet juga berubah. Firefox sekarang pakai AI dari Perplexity buat hasil pencarian yang lebih pintar. Terus, cara paket sampai ke rumah kita juga lagi direvolusi pakai robot-robot pintar. Nah, dengan semua kekuatan dan penyebaran yang cepat banget ini, pasti muncul pertanyaan besar. Emangnya AI ini mainnya udah bener? Udah sesuai aturan? Yuk, kita lihat sisi lainnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang, ya, lumayan panas. Mulai dari urusan antar negara sampai perang antar perusahaan, AI sekarang jadi pusat dari banyak banget perdebatan. Contohnya di Jepang, pemerintah di sana nggak main-main. Mereka secara resmi meminta OpenAI buat berhenti melatih AI-nya pakai manga dan anime tanpa izin. Kenapa? Karena bagi mereka, itu adalah harta tak tergantikan milik bangsa. Sementara itu, di kandang sendiri, OpenAI juga lagi kena sorotan. Ada setidaknya 7 organisasi nirlaba yang menuduh OpenAI menggunakan cara-cara hukum buat kutip, mengintimidasi dan membungkam mereka yang berani mengkritik perusahaan. Dan seolah belum cukup panas, CEO OpenAI, Sam Altman, lewat tweetannya di X, bilang kalau nanti ChatGPT bakal bisa diajak ngobrolin hal-hal erotis, tapi khusus buat pengguna dewasa yang sudah terverifikasi. Wah, ini langsung bikin heboh dan memunculkan lagi pertanyaan soal keamanan pengguna. Dan ini dampaknya ke dunia nyata nih. Ada laporan baru yang cukup bikin kaget. Ternyata 8 dari 10 remaja itu pakai AI buat ngerjain tugas sekolah. Tapi lebih dari setengahnya mengaku susah bedain mana informasi dari AI yang benar dan mana yang salah. Ini jadi PR besar soal literasi digital kan? Oke, jadi pertanyaannya, kenapa semua ini terjadi sekarang? Kenapa hebohnya baru sekarang? Jawabannya simpel, karena otak di belakangnya, yaitu model-model AI, lagi berkembang dengan kecepatan yang luar biasa. Sekarang, yuk kita lihat mesin di balik semua ini. Ada beberapa model baru yang baru saja dirilis dan benar-benar jadi game changer. Buat yang mungkin lupa, model AI itu ya, anggap saja otaknya sistem AI. Semakin pintar otaknya, semakin canggih juga kemampuannya. Nah, minggu ini ada pemain besar namanya Anthropic yang ngeluarin Claude Haiku 4.5. Bayangin, model ini kepintarannya hampir sama kayak kakaknya yang lebih gede, tapi kecepatannya 2 kali lipat dan biayanya cuma sepertiganya. Murah dan ngebut. Ini penting banget loh. Kenapa? Karena tren makin pinter, makin cepat, dan makin murah ini, artinya AI canggih itu nggak lagi eksklusif buat perusahaan raksasa. Developer independen atau startup kecil sekarang jadi punya kesempatan buat bikin aplikasi-aplikasi yang luar biasa. Dan buat lihat contoh nyatanya, lihat deh apa yang Google lakukan. Mereka baru saja pamerkan update buat tool video AI mereka, namanya Flow. Sekarang kita bisa dengan gampangnya nambahin objek baru, ngapus yang gak diinginkan, atau bahkan memanjangin durasi video. Keren banget. Oke, semua kecanggihan ini kan butuh rumah buat jalan kan? Butuh prosesor, butuh server.
Nah, ini yang membawa kita ke dapur pacu dari revolusi AI. Terakhir, tapi nggak kalah penting, kita bakal ngintip sedikit ke balik kap mesin. Apa sih infrastruktur raksasa yang bikin semua ini mungkin terjadi? Gampangnya gini, AI itu hidup di dua tempat. Ada yang di cloud, ada yang di edge. Kalau cloud AI itu kayak kita nonton Netflix. Semua datanya diproses di server yang jauh di sana. Jadi butuh internet. Nah, kalau edge AI itu kayak kita muter video yang udah di-download ke HP. Prosesnya terjadi di perangkat kita sendiri. Jauh lebih cepat, lebih private, dan nggak perlu nyambung internet terus-terusan. Nah, biar Edge AI ini makin canggih, Google baru saja ngumumin Coral NPU. Anggap saja ini otak AI tambahan yang kecil, hemat daya tapi kuat, yang bisa ditanam di HP atau jam tangan pintar kita. Artinya, AI yang lebih personal dan responsif bakal ada di genggaman tangan kita. Tapi jangan salah, pembangkit listrik utamanya tetap ada di cloud. Perusahaan kayak Amazon Web Services atau AWS itu ibaratnya yang menyediakan infrastruktur raksasanya. Mereka yang punya gudang isinya chip-chip super kencang seperti Nvidia Blackwell, biar para developer bisa bikin dan melatih AI paling canggih di dunia. Nah, itu Adi rangkuman berita besar dari dunia AI minggu ini. Teknologinya makin pinter, makin cepat, dan makin menyatu dengan kehidupan kita. Tapi ini juga meninggalkan satu pertanyaan besar yang perlu kita pikirkan sama-sama. Kalau begini terus, siapa sebenarnya yang paling berhak untuk menulis aturan mainnya?